Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat, siang bagi yang beragama lain. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang kami hormati, dalam webinar ini kami akan menyampaikan, yaitu tentang strategi pengendalian pencemaran dan pemanfaatan, pesisir dengan sistem eco-green aquaculture untuk produksi yang berkelanjutan. Materi ini diambil dari kegiatan kami di UPT Perikanan Air Payo dan Laut Probolinggo sejak awal tahun 2018 sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 2,5 tahun. Adapun tim penggagas dan perumus dari Eco Green Aquaculture ini ada 3 orang. Kenapa kami melibatkan 3 orang? Karena dalam usaha budidaya Eco Green Aquaculture, khususnya budidaya secara super intensif ini, kami memerlukan orang yang betul-betul ahli budidaya. Kebetulan ini Pak Maftuh kami tunjuk. Kemudian juga di dalam budidaya intensif, apalagi super intensif, kita juga perlu orang yang ahli di bidang probiotik. Kebetulan ini ada Insinyur Agus Saiful Huda, ini rekanan alumni 1982 yang menangani di Tambak sana. Nah, dari 3 orang ini kami menentukan dan merumuskan, yaitu tentang budidaya secara eco-green aquaculture. Apa yang dimaksud dengan budidaya eco-green aquaculture itu, yaitu budidaya udang super intensif, ramah lingkungan dengan sistem silvofisre, model kemplangan yang telah dikembangkan. Kenapa di sini saya katakan super intensif? Karena sampai sekarang budidaya tambak khususnya udang faname ini yang intensif itu maksimal pada tebarnya itu hanya 100 per meter persegi. Kita sudah berani sampai 165 sampai 180 per meter persegi. Jadi kita sebut super intensif. Nah, kenapa kami merancang dengan budidaya sistem ini Eco Green Aquaculture? Kita tahu semua bahwa kondisi perairan laut di PAPL Probolinggo yang sekitarnya itu kondisinya sudah tercemar sangat sedang. Ini ada indikasi penyebabnya karena dekat dengan pemukiman, kemudian dekat dengan BJBR, dekat sekali dengan TPI, kemudian juga dekat dengan pelabuhan. Kemudian sebelah timur juga ada kegiatan pariwisata juga. Kemudian juga ada industri bumbu masak yang terbesar di salah satu industri yang terbesar di Indonesia. Kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga uap, ya. Itu mungkin ada indikasi penyebabnya karena dekat dengan itu, sehingga kami melakukan kegiatan budidaya untuk secara eco green aquaculture. Sedangkan alasan yang kedua, kita adalah punya lahan mangrove di sini, ini milik Brawijaya, ada 4 petak tambak yang ditumbuhi mangrove dan sampai sekarang ini kita pelihara, sehingga 4 petak tambak ini kita korbankan untuk filter daripada budidaya yang ada di sini. Kita bisa mengatur, ini ada air masuk di sini, kemudian keluar di sini, masuk di sini, keluar di sini, masuk di sini, ya. Treatment air atau desain daripada budidaya udang sistem Eco Green Aquaculture itu ada beberapa tahapan. T1 ini adalah tandon 1, kemudian ini diambil dari mangrove pada petak tambak kedua, kemudian masuk ke T1, kemudian masuk ke T2, baru di situ kita sebar ke tambak budidaya 1, tambak budidaya 2, kemudian air dari sisa budidaya kita buang ke tambak limbah atau DL itu, kemudian setelah itu kita olah di situ, kita masukkan, setelah itu ke petak tambak 3, kemudian juga kita masukkan lagi ke tambak budidaya bandeng di situ. Salah satu ada treatment juga di situ sebagai pengendali
khususnya dari alga fitoplankton yang melimpah. Di situ tambak bandeng kita libatkan. Nah, ini sarana budidaya. Mulai dari tandon 1 ini adalah yang treatment tadi itu. Ini T1 ini fungsinya untuk penyaringan dan pengendapan. Yang T2 ini adalah juga sama penyaringan pengendapan, tapi di sini sudah kita beri hidrogen peroksida untuk mensterilkan air. Kemudian setelah ini steril airnya, baru kita manfaatkan, kita masukkan di T tambak budidaya 1 dan tambak budidaya 2. Kemudian setelah itu airnya kalau kita selesai kita budidaya, kita buang ke L ini ke tambak limbah. Ini penebaran bibit dan pemberian pakan. Kami selalu melakukan penebaran bibit itu pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ini prosesnya. Kemudian kita dalam pemberian pakan, ini kita mulai dari usia 0 sampai 30 atau 40 hari itu kita secara manual menggunakan anco, tapi setelah itu kita menggunakan automatic feeder. Nah, di dalam pemeliharaan satu siklus budidaya ini, agar supaya kondisi perairan itu stabil, kita selalu memberi kapur setiap 1 minggu sekali. Kemudian juga memberi bakteri setiap 1 minggu. Kemudian ada penyimponan 2 minggu dalam seminggu. Kemudian juga ada pemberian saponin. Kalau di sini warna air sudah kelihatan pekat. Kemudian juga pemberian multivitamin, ya, dan seterusnya itu dicampur dengan pakan di situ. Ini sebagai suplemen. Kemudian juga kita air laut yang kita pakai itu sebelum ke tambak selalu ditampung di tandon dulu. Ini khususnya terkait dengan adaptasi suhu biar sama selain treatment tadi itu. Kemudian untuk mengoptimalkan kinerja probiotik, kami juga di sini mencari pakan yang memiliki komposisi seperti itu, paling tidak mengandung protein 36%. Rinciannya itu kami tidak melihat mereknya apa, yang penting komposisinya seperti itu. Kemudian juga perlu penambahan C organik, ini sebagai makanan daripada bakterinya, yaitu yang kita gunakan selama ini adalah molase. Kemudian di sini oksigen, ini kita buat selalu harus cukup, minimal itu 4 ppm, sehingga di situ aerasi harus cukup. Kemudian bahan organik ini selalu teraduk dan tidak ada daerah yang mati. Sehingga di sini aerator harus tersebar sehingga ada arus pada semua areal di sini. Di samping itu juga kami mendesain tambak itu tidak ada sudut antara pematang dengan pelataran, sehingga kalau diumpamakan itu bentuknya seperti kalau bahasa Jawa wajan itu ya. Jadi kalau diputar itu airnya akan bergerak menuju ke tengah. Kita atur di situ sehingga bahan organiknya sisa budidaya akan masuk ke saluran pemuakan yang ada di tengah. Kemudian juga ada pemberian kapur untuk menjaga pH dan alkalinitas. Ya, ini sangat penting sekali karena pada tebarannya tinggi. Nah, ini untuk mengontrol pertumbuhan kita menggunakan anco, ya ini baik itu juga kesehatannya sesuai dengan umurnya. Bagaimana kita lihat dengan anco di situ. Ini hasil panen dari panen udang, ya ini kita tadi saya katakan mulai sejak awal tahun 2018 panennya itu rata-rata untuk tambak budidaya 1 di petak 1 itu sudah ada 5 kali panen, ya itu rata-rata produksinya itu paling rendah ada 2,5 sampai 4,5 ton selama ini. Kemudian tambak budidaya 2 ini baru kemarin ini jadi, ini sudah panen 1 kali. Ini juga kita parsial, hasilnya juga lumayan bersama dengan yang tambak budidaya 1 karena memang luasannya sama, pada tebarnya sama, dan perlakuannya sama. Jadi itu terkait dengan produksi. Ini secara detail terkait dengan
penjelasan singkat terkait dengan size, kemudian tonase berat, kemudian juga FCR, habis pakan, ya, dan seterusnya. Ini yang terkait dengan itu. Kemudian kami juga menduga beban limbah tambak budidaya ini dengan metode perhitungan beban limbahnya juga termasuk tinggi walaupun di situ dikeluarkan secara bertahap. Nah, ini pengamatan kualitas air tambak di mangrove itu kita juga mengontrol terutama dari air-air akibat dari kegiatan budidaya. Ini dari stasiun 1, stasiun 2, 3, dan stasiun 4. Kemudian kami mengambil pengambilannya pada saat nap tide, karena nap tide ini air tenang, walaupun itu pasang ataupun surut, diperkirakan air 2-3 hari mengendap atau tergenang di mangrove. Ini hasil kualitas air, ternyata di situ yang bervariasi itu ada TOM, ada nitrat dan ortofosfat, sedangkan lainnya tidak dan masih di bawah ambang baku itu. Kemudian rata-rata TOM ini memang tertinggi di petak tambak 3, ini karena di situ memang buangan dari ini, tapi setelah keluar dari mangrove itu sudah rendah. Kemudian untuk nitrat juga demikian, ini tertinggi di 3 karena itu buangan, tapi di pengeluaran di mangrove juga rendah. Demikian juga ortofosfat juga demikian. Kemudian fitoplankton di sini ternyata di sungai di tambak mangrove 2, 3 sampai 4 ini ada suksesi pergeseran di mana di situ cyanophyta sebagai fitoplankton penyebab blooming itu menurun, sedangkan rhizophyta fitoplankton untuk sedia makanan itu meningkat. Tadi yang pertama. Kemudian di yang kedua yaitu ini kami menggunakan bulan Jawa, yaitu kalau dihitung tanggal Jawa itu sekitar 22, 23. Ini juga sama seperti yang di atas tadi. Untuk cyanophyta itu menurun, sedangkan untuk rhizophyta naik. Nah, ini treatment tambak limbah budidaya secara biologi yang kami lakukan. Yang tadi itu, jadi air sebelum kita buang ke mangrove, kita masukkan ke tambak bandeng. Nah, bahkan di sini karena di situ bahan organiknya tinggi, sedangkan ikan bandeng ini rakus sekali terhadap makanan, maka di situ malah bagus pertumbuhannya dari ikan bandeng itu hasilnya. Kemudian dari dampak mangrove sendiri, ini yang mangrove sebagai buangan limbah, ini lebih besar dan racak, sedangkan mangrove inletnya ini masih bervariasi. Itu terkait dengan kondisi mangrove yang ada, sehingga di situ malah berdampak positif terhadap pertumbuhan mangrove. Kesimpulan yang saya ambil di sini bahwa budidaya tambak sistem eco-green aquaculture itu masih layak dikembangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, akan tetapi perlu dicari perbandingan yang ideal antara sistem budidaya, luasan tambak budidaya, dan luasan tambak mangrove. Kemudian yang kedua, mangrove memiliki banyak fungsi terkait dengan pengendali pencemaran. Ini dapat sebagai perangkap sedimen, fituremediator limbah, penyerap N dan P yang tinggi, penyedia makanan alami, dan pengendali blooming dari fitoplankton, karena cyanophyta bisa ditekan pertumbuhannya. Kemudian juga mangrove juga dapat berperan sebagai pengendali banjir rob. Ini kesimpulan tambahan tadi dari atas tidak kita singgung, tapi pada saat budidaya yang terlahir kemarin, ada bencana banjir rob seperti di Bali itu, alhamdulillah tambak kita selamat karena di belakang mangrove, sedangkan di kanan kiri tambak tradisional budidaya bandeng itu banyak yang yang jebol karena kena banjir rob tadi. Nah, saran yang bisa saya sampaikan sesuai dengan perkembangan waktu dan teknologi, sebelum tahun 90-an, ini budidaya tambak intensif tidak perlu menggunakan tandon karena kualitas air perairan pesisir masih bagus. Kemudian setelah tahun 1990-an, ini budidaya tambak harus menyediakan tandon karena kualitas air sudah menurun.
Kemudian pada kondisi masa new normal saat ini, budidaya tambak ini yang budidaya tambak yang secara berkelanjutan ini selain menyediakan tandon juga harus menyediakan lahan atau tambak mangrove karena kerusakan pesisir ini sudah berat dan pencemaran air juga sudah berat. Itu sedikit dari kami terkait dengan budidaya sistem eco-green aquaculture. Demikian, waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.